Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima Nurut Tahira dengan NIM A1J1180009. Saya akan menyampaikan materi mengenai sistem endokrin pada vertebrata sebagai tugas fisiologi hewan oleh dosen pengampu mata kuliah Bapak Mustamin Balumbi, SPD, MSI. Sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran yang menghasilkan hormon tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ-organ lain. Sistem endokrin terdiri dari beberapa kelenjar yang terletak di beberapa bagian tubuh. Morfologi umum dari kelenjar endokrin adalah berupa duktus. Duktus-duktus ini akan melepaskan sekretnya secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian hormon. Hormon bertindak sebagai pembawa pesan dan dibawa oleh aliran darah ke berbagai sel dalam tubuh yang selanjutnya akan menerjemahkan pesan tersebut menjadi suatu tindakan. Macam-macam kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin terdiri dari beberapa jenis, diantaranya yaitu kelenjar hipofisis, menghasilkan hormon somatotrof, hormon tiroid, dan gonadotropin. Kelenjar pankreas menghasilkan hormon insulin dan hormon glukagen. Kelenjar testis menghasilkan hormon testosteron. Kelenjar ovarium menghasilkan hormon progesteron dan hormon estrogen. Fungsi sistem endokrin yang pertama yaitu menstimulasi urutan perkembangan, yang kedua mengkoordinasi sistem reproduktif, yang ketiga sistem endokrin bertanggung jawab untuk mengatur berbagai fungsi tubuh melalui tekanan darah, nafsu makan, dan siklus tidur. Sistem endokrin pada Pisces. Kelenjar endokrin pada ikan terdapat pada beberapa organ, antara lain pituitari, pineal, timus, jaringan ginjal, jaringan kromafin, sel darah pada stanos, dan urohyopofisis. Regulasi pelepasan hormon pertumbuhan pada ikan sedikit berbeda jika dibandingkan dengan mamalia. Pelepasan hormon pertumbuhan dapat diatur oleh sinyal lokal dalam pituitari. Selain itu, hormon pertumbuhan dengan sendirinya juga dapat menyebabkan autoregulasi positif pada somatotrophs untuk meningkatkan sintesis dan sekresi hormon pertumbuhan pada tingkat pituitari. Hormon pertumbuhan yang dilepaskan ke dalam sistem sirkulasi dapat bekerja pada hati untuk meningkatkan produksi IGF. Sistem endokrin pada amfibi, yaitu pada katak dewasa, bagian interior glandula pituitaria ini menghasilkan hormon yang merangsang gonad untuk menghasilkan sel kelamin. Jika dilakukan implantasi kelenjar, ini akan dengan sukses pada katak dewasa yang berkembang biak. Maka pada saat itu terjadi pada perubahan implantasi pada katak betina menyebabkan hewan ini akan menghasilkan ovumnya yang telah masak. Implantasi pada katak jantan mengakibatkan hewan akan menghasilkan sperma. Sistem endokrin pada reptil. Kelenjar endokrin pada reptil adalah hipofisis, adrenal, tiroid, pankreas, testis, ovarium, dan pineal. Terdapat beberapa perbedaan hormon pada reptil dibandingkan dengan mamalia. Pituitari atau hipofisis posterior reptil mensekresikan hormon AVT dan mesotosin. Sekresi dari korteks adrenal adalah kortisosteron. Sistem endokrin pada aves. Pada burung, kelenjar endokrin dan komponen perilaku reproduksi diarahkan oleh hipotalamus sebagai respon pemicu lingkungan, seperti fotoperiode. Komponen utama dari terintegrasi sistem reproduksi adalah hipotalamus
hipofisis, kelenjar, dan gonad. Organ aksesori ya, itu termasuk saluran telur, sistem saluran keluar, dan struktur kloaka terkait juga penting untuk keberhasilan reproduksi. Sistem endokrin pada mamalia. Kelenjar endokrin utama pada mamalia adalah hipotalamus, hipofisis, tiroid, paratiroid, timus, pankreas, adrenal, dan gonad. Hormon-hormon mempengaruhi berbagai sel satu sama lainnya selama perkembangan mamalia. Plasenta merupakan salah satu sumber hormon penting berhubungan dengan fungsi reproduksi. Hanya terdapat pada mamalia betina. Selama kehamilan, plasenta mensekresikan hormon estrogen dan progesteron. Nah, itulah tadi materi mengenai sistem endokrin pada vertebrata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.